kemacetan lalu lintas dan juga untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas di Makassar ya, dengan adanya area Traffic Control System atau ATCS ya. Baik, dan Smart Listener, kami juga mengundang Anda untuk bisa berinteraksi ya bersama kami. Mungkin Anda juga bisa memberikan saran ataupun masukan Anda ataupun pendapat Anda dengan adanya area Traffic Control System yang saat ini sudah ada begitu Pak ya. Dan silakan untuk Anda yang ingin berinteraksi di 833-225, kemudian untuk line SMS atau WhatsApp di 0811 46 10 11. Baik, tadi sudah diinformasikan oleh Pak Jasman tadi ya, bahwa memang diperlukan ya kesadaran diri sendiri begitu dari para pengendara ataupun masyarakat untuk jangan sampai melanggar rambu-rambu lalu lintas yang ada begitu. Pak Jasman, kalau selain dari perilaku disiplin yang memang kalau kelihatannya dari sesuai dengan pemantauan begitu, untuk di Makassar sendiri ini agak masih kurang begitu ya. Dan apa yang sudah dilakukan dari pihak Disub sendiri begitu Pak? Ya, yang dilakukan sebagaimana tadi itu kita melakukan sosialisasi himbauan ke masyarakat, ke sekolah-sekolah kita melakukan sosialisasi, kemudian ke para driver kita melakukan himbauan agar senantiasa melakukan ini tertib lalu lintas. Termasuk kita ketika ada Car Free Day, kita turun ke masyarakat untuk membawa spanduk-spanduk himbauan mengenai kampanye keselamatan lalu lintas. Nah, itu yang kita lakukan selama ini. Nah, yang terakhir ini kita juga memanfaatkan teknologi dengan ini tadi yang disampaikan bahwa telah kita pasang suatu model pemantauan trafik lalu lintas terkoordinasi yang biasa kita dengar dengan ITCS, Intelligent Traffic Control System. Nah, ITCS ini seperti tadi kalau dia masih ditempatkan di simpang, tidak ada ITCS itu kan pelanggaran bisa dilakukan dan tidak terdeteksi. Nah, dengan ITCS ini segala aktivitas yang ada di simpang itu akan terdeteksi. Jadi ITCS tadi itu adalah suatu sistem pengendalian terkoordinasi dalam suatu kota, pengendalian lalu lintas terkoordinasi. Jadi ITCS itu ada beberapa komponen yang harus dipenuhi, ya. Yang pertama adalah traffic light sendiri yang ada di simpang yang ditentukan. Traffic itu bisa saja ada 4 simpang, ada 3 simpang. Kemudian di traffic itu kita pasangkan CCTV. Jadi ada CCTV. Ada CCTV di simpang, termasuk juga ada sensor. Ada sensor. Kemudian ada alat yang di tempat pengendalian atau ruang kontrol yang ada di Disub sekarang. Kemudian ada peralatan software di situ yang bisa kita melakukan pemantauan secara real time ya, dari ruang monitor yang ada di Disub ke simpang-simpang yang dikendalikan. Nah, untuk saat ini sudah terdapat 4 simpang yang dikendalikan dengan sistem ITCS ini. Di mana aja itu Pak? Ya, yang pertama di simpang Veteran Utara Bawah Karaeng, kemudian di Veteran Utara Kerung-Kerung, kemudian di Veteran Selatan Landak, dan di Latimojong Bawah Karaeng. Nah, jadi ada 4 simpang sekarang ini, yang di mana di 4 simpang itu semua dipasangi CCTV dan semua ada sensornya. CCTV di setiap simpang, misalnya 4 simpang itu berarti ada 5 CCTV. Ya, masing-masing di simpang itu ada CCTV, dan satu simpang yang lebih ini bisa bergerak 360 derajat, bisa memantau semua pergerakan yang ada. Jadi ya hati-hatilah di simpang itu ya. Karena apa? Di situ akan kelihatan. Jangan sampai nggak ada yang lihat gitu ya. Kebentuk peringatannya seperti Padahal ini secara real time tadi itu kita lihat di monitor, di monitoring ketika ada jadi sistem kerjanya itu seperti apa Pak? Untuk sistem kerjanya sendiri seperti apa Pak? Jadi sistem kerjanya begini, kalau yang selama ini manual traffic light itu secara manual, jadi menghitung riset
timer itu kita ke lapangan, kemudian di sekitar kita hitung, kita manualkan itu hitungannya, misalnya ini riset misalnya timer untuk lampu merah. Timer untuk lampu merah. Kalau yang biasanya berapa Pak? Kalau pengaturannya untuk lampu merah? Itu tergantung kondisi simpang. Paling lama biasa itu sampai 93 detik. Ini tergantung kondisi simpang, dilihat dari kondisi kemacetannya. Iya, kalau manual itu kan biasa kita set langsung timernya, menyesuaikan dengan kondisi simpang. Biasanya paling maksimal sampai 99 detik. 99 detik. Kalau itu bervariasi. Kalau misalnya ini ITCS, tidak lagi kita terjun ke lapangan, tetapi langsung disetting lewat software yang ada, karena sudah ada sensor yang diletakkan di masing-masing simpang itu, maka ini secara otomatis melihat kepadatan. Jadi sensor itu melihat kepadatan. Kalau memang dia sudah padat dari sisi manapun, langsung otomatis, namanya intelijen langsung secara otomatis menyesuaikan dan langsung jalan. Kalau sudah terbaca sudah padat ini, langsung menyesuaikan untuk bergerak. Nah, hebatnya lagi ini sistem integrasi dengan simpang yang lain. Misalnya tadi di veteran Bawah Karaeng dengan veteran Kerung-Kerung. Kalau kita dapat hijau di Bawah Karaeng, masih kita bisa dapat hijau di simpang setelah berikutnya. Jadi perjalanan itu bisa ini. Karena tadi ada sensor. Biasanya kan pada saat lampu merah itu biasanya berlomba-lomba ya, pengen cepat jalan duluan ya. Terus tadi seperti diinformasikan Pak, untuk yang tadi 99 detik ya, untuk yang pada saat lampu merah begitu. Itu bervariasi Mbak. Bervariasi. Selain dilihat dari kondisi simpangnya sendiri, apa saja yang menjadi pertimbangan begitu Pak pada saat disesuaikan dengan kondisi di simpang begitu Pak? Iya. Apalagi yang dipertimbangkan begitu Pak? Iya, kalau manual tadi itu menyesuaikan dengan kapasitas jalan, volume lalu lintas yang ada sekitar situ. Jadi yang itu tadi juga timernya itu biasa 22 jam dari 7 perencanaan dalam satu hari yang manual. Jadi sesuaikan misalnya jam padat, biasanya ini menurut survei kita sudah lakukan, kita rubah detiknya. Kemudian 2 jam kemudian sekian lagi detiknya, dan itu secara berlangsung terus menerus. Kalau ITCS ini tidak perlu lagi itu karena sudah ada sensor. Tadi itu sensornya itu langsung berubah sendiri. Berubah sendiri. Terus kalau semuanya tadi seperti diinformasikan itu ada beberapa yang sudah ditempatkan tempatnya Pak di Veteran Utara. Di Bawah Karaeng. Itu dari hasil pantauannya seperti apa Pak? Kalau pada saat terjadi jam-jam sibuk begitu, itu dari pantauannya seperti apa? Dari monitoring kami ini kan kita pasang sejak awal Januari, sudah kurang lebih 2 minggu. Dari laporan survei kita dan penyampaian pengguna jalan masyarakat kami, alhamdulillah dengan adanya ITCS ini bisa membantu. Contohnya kemarin ada laporan di simpang veteran Kerung-Kerung. Pada saat pulang kantor itu dari arah selatan ke utara yang dulunya padat sekali pada jam-jam pulang kantor, alhamdulillah dengan adanya ITCS itu agak bisa berjalan dengan katakanlah secara normal. Jadi memang ada pengaruhnya. Ini bukan kami ya, masyarakat yang menyampaikan. Kami juga survei bahwa memang ternyata ada perubahan setelah adanya ITCS ini. Mungkin tadi itu karena untuk lampu merahnya mungkin Pak lebih dipercepat atau gimana Pak? Diperlambat atau itu kan sensor langsung? Iya, jadi bukan kita lagi sensor. Jadi kalau sensor ya mungkin juga salah satu faktor biasanya itu. Kalau biasanya Anda lihat biasanya 99 detik begitu. Terus pada saat Anda pantau langsung berubah begitu. Iya. Nah, itu berapa? Bisa menjadi berapa begitu Pak pada saat terjadi kemacetan? Iya, karena itu kan melalui sensor. Jadi tidak lagi harus dihitung secara detiknya jadi langsung saja. Saya kira itu dimonitor juga begitu Pak? Iya, dimonitor, semua dimonitor. Semua dimonitor pergerakannya, karena kan sudah sensor yang jalan, intelijen. Jadi kita bisa melihat kalau ada yang melanggar, bisa kita lakukan himbauan atau peneguran di tempat. Yang selama ini mungkin tadi itu kalau ada pelanggaran di titik simpang, biasa-biasa saja. Nah, sekarang ini santai-santai aja gitu. Santai-santai saja. Dan terutama biasa kita ini lakukan himbauan pada saat lampu merah kan mereka berhenti. Nah, pada saat berhentinya itu kan macam-macam.
ada yang masuk ke wilayah stop line, ada batas di situ, ada di marka, padahal itu kan semuanya harus di belakang stop line itu, tidak boleh melewati itu. Iya, zebra cross itu. Nah, kadang kita langsung melakukan peneguran. Biasanya kalau sudah ditegur, maka tak heran-heran itu. Itu dari mana gitu ya? Jadi, yang biasanya kan lihat alat gitu kan, nggak ada suara. Jadi di simpang itu kita pasangkan toa. Ya, toa itu Ada toanya, ada Pak? toanya. Jadi dekat, jadi ada di CCTV, ada sensor, ada toa di. Jadi ada pengaruh situ. suara Ada gitu pengaruh suara termasuk running text. ya? Karena ada running text itu juga di situ ya, ada himbauan-himbauan. Nah, ini yang toanya ini tiba-tiba ada yang bersuara tak kaget-kaget kan ya. Jadi kita di ruang kontrol, wah, ini ada pelanggaran. Kita sampaikan, tolong misalnya yang berhelm warna ini, pakai baju ini, ya, merek kendaraan ini. Bahkan plat kendaraannya kita sebut juga karena ada tadi tuh kamera PTZ itu yang bisa men-zoom DD-nya. plat kendaraannya. Ya. Respon dari pengendara sendiri bagaimana, Pak? Kalau pas Iya, langsung seperti Kiku kaget. Dan ini mungkin suatu efek ya, efek jerah mungkin bagi ya mereka. Jadi sanksi sosial yang mungkin supaya yang selama ini tidak ada ini ya. Kalau ini kan kita malu-malu itu kalau kita ditegur ya, karena bisa terekam. Nah, ini juga bagusnya ini karena bisa kita menyimpan rekaman ini selama 1 bulan. Jadi ketika ada apa-apa bisa kita lihat, termasuk siapa tahu ada pelanggar Ada yang komplain. ada komplain, termasuk misalnya ada tindak kejahatan di sekitar simpang, itu kan bisa itu masih kelihatan. tersimpan, Ya, bisa teman-teman polisi datang ke kantor atau siapa saja bisa kita bukakan kembali itu rekor peristiwa kejadian di situ, sehingga bisa dicari solusinya. Jadi ini juga memang harus perlu kehati-hatian. Cuman maksudnya janganlah masyarakat juga itu pengguna jalan, wah di situ ada simpang 4 ini dicatat. Kalau yang 4 lagi itu tidak usah. Nah, itu juga nggak bisa begitu juga. harus waspada gitu ya, kalau pas ada simpang waspada. Kalau masih ada simpang ya udah seenaknya lagi. Jadi semuanya disampaikan bahwa semua simpang sudah terpasang. Harus ya semuanya ya, tanpa terkecuali Pak ya. Dan Harusnya memang ke seperti depan itu. karena ini kan terkait dengan anggaran, kita bertahap. Kita programkan semua simpang akan terrealisasi. Targetnya semua simpang, cuma hanya bertahap. Jadi ya kita menyesuaikan anggaran dulu lah. Mudah-mudahan yang pas simpang ini pengguna jalan sudah bisa lebih waspada lagi, lebih mematuhi aturan traffic light, lampu merah kuning hijau itu. Baik, kita break lagi untuk sesaat ya Pak Jasman. Dan sebenarnya kami masih menantikan Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami ya. Jadi pemerintah Kota Makassar ini berupaya mengantisipasi terjadinya kemacetan lalu lintas. Banyak hal yang sudah dilakukan dan salah satu inovasi saat ini yang dihadirkan adalah melalui